Inisiatif Anies Baswedan membatasi mobilitas warga yang akan keluar dan masuk Jakarta dinilai masuk akal. Sebab PSBB yang telah diperpanjang 2 kali merupakan pertaruhannya apakah Jakarta telah dapat memasuki new normal atau tidak. Tengoklah data di lapangan. Dari 7 hari sebelum Lebaran hingga sehari sebelum Lebaran, ada 465 ribuan kendaraan yang meninggalkan Jakarta lewat tol arah timur, barat, dan selatan. Belum lagi yang lewat jalan non-tol. Padahal sudah ada larangan mudik dari pemerintah pusat. Saat kendaraan itu kembali atau balik, mereka harus dikontrol agar tidak semau-mau gue masuk Jakarta, yang merupakan zona merah COVID-19. Kami pun mendatangi salah satu titik penyekatan. Yang kami tuju adalah jalan tol Jakarta Cikampek, kilometer 47 arah Jakarta. Hari itu, 29 Mei 2020, selama 2 jam kami memantau arus kendaraan di titik ini. Mereka yang masuk tol Cirebon, Subang atau Cikampek menuju Jakarta bisa dilacak di sini. Hasilnya, 70%-an pengendara tidak memegang SIKM. Mereka dilarang masuk wilayah DKI Jakarta dan diminta putar balik menuju gerbang tol Karawang Barat. Aturan-aturan mengenai keluar masuk Jakarta itu dia ada yang banyak yang belum tahu seperti itu. Keluarnya seperti itu dan tetap berpatokan tidak ada SIKM ya silakan putar balik. Kira-kira yang memiliki SIKM sendiri tuh baru sekitar 30%-an kurang lebih. Ruas tol Cikarang kilometer 47 arah Jakarta ini hanya satu dari 11 titik checkpoint yang dijadikan lokasi, mengawasi, dan menghalau pengendara yang tidak bisa menunjukkan SIKM. 4 titik ada di Kabupaten Tangerang, 4 titik lagi tersebar di Kabupaten Bogor, dan 3 titik tersebar di Kabupaten Bekasi. Adrian adalah salah satu pengendara yang kami temui di tol Cikampek kilometer 47 arah Jakarta. Warga Jakarta Utara ini hendak masuk ibu kota lagi setelah urusannya kelar di Cimahi, Jawa Barat. Di pagi harinya, saat memacu mobil dari Jakarta ke arah Bandung, dia mengaku tidak bertemu petugas di perbatasan. Dia keluar Jakarta tanpa selembar SIKM. Tapi setibanya di kilometer 47 arah Jakarta, Adrian malah diminta petugas menunjukkan SIKM. Surat izin keluar masuknya? Saya tadi mendadak dari meninggal saudara di Bandung, di Cimahi, jam 6 berangkat. Nah, ini sekarang pulang ke rumah lagi. Pak, Gitu. ini kalau nggak ada SIKM-nya paling kita suruh keluar di sini, Pak. Nggak bisa lanjut. Tadi waktu ke Cimahinya tidak ada pemeriksaan? Nggak ada. Cerita lain datang dari Ahmad. Aparatur sipil negara atau ASN ini bermaksud kembali ke daerah tugasnya di Serang, Provinsi Banten. Sebelumnya, Ahmad sempat pulang kampung ke Wonosobo, Jawa Tengah pada 16 Maret lalu. Karena tujuan perjalanannya ke Serang, Ahmad merasa tidak perlu memiliki SIKM untuk sekedar numpang lewat wilayah DKI Jakarta. Kembali ke sana, Pak. Rapid juga ada, Pak. Silakan ambil kiri, Pak, putar balik. Terus? Pak. Nah. Terus gimana, Pak, kalau seperti ini? Ini Bapak saya minimal harus datang ke pelayanan. Itu buat ngedaftar. Di mana? Coba pelayanan di mana, Pak? Bapak ke kantor pemerintahnya. Di mana? Bapak Serang ini kan ada kecamatannya kalau di Serang. Lah masa saya harus ke Serang? Ini saya mau ke Serang, Pak. Gimana, Pak? Ya kan kemarin kan harusnya udah ada suratnya, surat buat didaftarnya. Coba saya tanya Bapak dulu nih. Pemberitahuannya ada di mana kalau Serang harus pakai SKM? Kami mohon dimaklumi dong. Karena kalau wilayah Jakarta, saya bukan ke Jakarta. Saya kemarin udah coba nanya cari informasi juga nggak ada, Pak. Ahmad mengaku sudah mencari tahu aturan menyangkut SIKM. Saat akan melakukan perjalanan ini, dia telah membuka laman pembuatan SIKM. Lah saya baru dengar dari Bapak ini petugas kalau misalnya ke Banten juga harus pakai SIKM. Soalnya kalau saya baca berita di mana-mana yang SIKM hanya peruntukan untuk wilayah DKI Jakarta. Bagaimana sebenarnya aturan untuk kasus seperti Ahmad yang hanya numpang lewat DKI Jakarta ini?
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, numpang lewat wilayah DKI Jakarta tetap harus punya SIKM. Dinas PTSP ini bertugas melakukan verifikasi dan penelitian teknis perizinan SIKM. Itu kata Dinas PMPT SP, tapi Dinas Perhubungan DKI Jakarta memaparkan informasi berbeda. Menurut Disub DKI, bagi warga yang hanya transit atau sekedar numpang lewat wilayah DKI Jakarta, tidak perlu SIKM. Oh, tentu tidak. Yang transit boleh langsung, bagi yang lintasan itu tetap dipersilahkan. Hanya yang akan tujuan Jakarta ataupun Bodetabek yang tentu kita akan putar balikan di 11 pos penyekatan tadi. Jalur darat merupakan jalur favorit warga yang hendak keluar atau masuk Jakarta. Kami pun mendatangi checkpoint non-tol. Kali ini di Jalan Bekasi Raya, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Letaknya di perbatasan Jakarta dengan Bekasi. Selama 1 jaman, kami memantau checkpoint ini. Tapi tak ada pengawasan maupun penyekatan kendaraan oleh petugas yang berjaga. Penjagaan di jalan non-tol juga penting, karena bisa saja pengemudi nakal menggunakan jalur tikus untuk bisa melenggang keluar dan masuk wilayah DKI Jakarta. Kalau mereka menjaganya persis seperti yang di jalan tol, itu akan efektif. Mungkin nanti akan saya tanya, kalau itu efektivitasnya cukup banyak yang tidak bisa masuk Jakarta via jalan tol, karena lalu diputar kembali. Nah, cuman yang putar itu, berapa banyak yang masuk lewat jalan tikus, karena kan banyak sekali. Karena waktu perginya kan juga lolosnya lewat jalan tikus. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan ada 1,8 juta warga yang meninggalkan ibu kota pada Lebaran tahun ini. Tentu peningkatan karena memang ada kegiatan harian yang dilaksanakan oleh para pemudik yang sudah terlanjur pulang ke kampung halaman pada saat masa Idul Fitri kemarin. Syafrin mengaku Pemprov DKI Jakarta sudah cukup memberikan sosialisasi terkait aturan SIKM ini. Tapi mengapa masih banyak perbedaan penerapan aturan di lapangan? Kami sudah mensosialisasikan, bahkan pada minggu pertama atau minggu kedua Mei kemarin, jangan berharap bisa dengan mudah masuk, karena kita akan melakukan pengaturan terhadap pergerakan orang yang keluar masuk. Di jalan SIKM ini paling tidak sudah menghambat penyebaran yang masif, orang yang balik. Karena orang mudik aja nggak boleh, orang mudik kan ribuan orang mudik. Itu kan harusnya dengan kesadaran kita sendiri nggak usah mudik. Bapak KTP-nya mana? Bandung. KTP Bandung? Nggak bisa Pak kalau kayak gitu. Kalau domisili di luar Jakarta itu wajib nunggu SIKM-nya Pak. Inilah konsekuensinya jika tidak mengantongi SIKM atau surat izin keluar masuk Jakarta. Pengendara harus putar balik ke daerah asal. Itu juga dialami Hamdani yang berniat pergi ke Jakarta untuk urusan pekerjaan. Dia kepergok tidak membawa SIKM di checkpoint ruas jalan tol Cikampek, Jakarta, kilometer 47. Sebenarnya warga Bandung ini mengaku telah mencoba mendaftar SIKM di website corona.jakarta.go.id. Tapi saat hendak mengurusnya di website tadi tidak bisa diakses. Iya kan ini kepengurusannya, cuma kan SIKM-nya belum terbit gitu dalam proses. Karena kan memang lagi ada kendala tuh SIKM sekarang. Jadinya gimana gitu? Oh berarti saat ini sebenarnya Masnya udah ngurus SIKM? Sudah. Sebagai konsultan hukum, profesi Hamdani tidak termasuk dalam 11 sektor usaha yang mendapat perkecualian, yaitu boleh berkegiatan selama pembatasan sosial berskala besar. Peraturan Gubernur DKI tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar dan atau masuk Provinsi DKI Jakarta menyebutkan ada 5 kategori yang dapat memiliki SIKM dan diperbolehkan melakukan perjalanan, yaitu pegawai instansi pemerintahan daerah maupun pusat,
kantor perwakilan negara asing atau organisasi internasional, BUMN atau BUMD yang bergerak dalam penanganan COVID-19 dan organisasi yang bergerak pada sektor bencana dan sosial, serta 11 pelaku usaha yang bergerak pada sektor esensial. SIKM terdiri dari dua jenis. Yang pertama, SIKM yang bersifat perjalanan berulang. SIKM jenis ini diperuntukkan bagi orang yang berdomisili di Jakarta, namun tempat usaha atau kerjanya berada di luar Jabodetabek atau sebaliknya. Yang kedua, bersifat hanya bisa digunakan satu kali perjalanan. Ini diperuntukkan bagi orang berdomisili di Jakarta yang melakukan perjalanan dinas keluar Jabodetabek dan orang berdomisili di luar Jabodetabek namun memiliki rumah atau usaha di Jakarta. SIKM juga boleh diakses oleh mereka yang memiliki keperluan mendesak, seperti pelayanan kesehatan darurat dan ada anggota keluarga inti yang sakit atau meninggal dunia. Pemprov DKI Jakarta menyediakan layanan pembuatan SIKM secara daring. Tim Indep mencoba mengakses laman pembuatan SIKM di website corona.jakarta.go.id. Banyak masyarakat yang masih mengeluhkan akses website pembuatan izin keluar masuk Jakarta masih terkendala website yang down. Mari kita lihat seperti apa proses pembuatan SIKM. Setelah melakukan pendataan permohonan pengajuan formulir di website corona.jakarta.go.id, saya terkendala oleh buffering yang cukup lama, yakni memakan waktu sekitar kurang lebih setengah jam untuk mendapatkan konfirmasi, yaitu tahap berikutnya. Untuk saat ini, di awal karena begitu tingginya warga yang mengakses, otomatis juga sempat ada masalah, ada kendala. Jadi sekarang ada dua pola yang dijalankan, selain online melalui website langsung, juga bisa dilakukan dengan email. Pola pembuatan SIKM dengan email yang dimaksud Syafrin adalah mengirimkan formulir permohonan dan dokumen pendukung melalui email. Namun, informasi ini masih belum begitu banyak dipahami masyarakat. Hingga 31 Mei, laman perizinan SIKM telah diakses oleh hampir 500.000 pengguna. Total permohonannya mencapai 39.850 permohonan, namun tidak semua lolos dan mendapat selembar SIKM. Hampir 50% dari pengajuan permohonan SIKM ditolak, dan hanya 5,7% atau sekitar 2.286 permohonan yang memiliki ketentuan perizinan dan mendapatkan SIKM. Pemohon belum dapat memenuhi ketentuan verifikasi, penelitian administrasi, dan penelitian teknis perizinan yang ditentukan. Contohnya adalah perjalanan dinas yang dilakukan ternyata di luar dari 11 sektor yang diizinkan. Perizinan lewat daring hanya satu hal yang membuat pengurusan SIKM tidak lancar. Satu hal lainnya menyangkut sosialisasi penerapan SIKM yang kurang sehingga dikeluhkan warga. Hajon Mahdi, penumpang pesawat rute Pontianak Soekarno-Hatta, Tangerang, termasuk yang terimbas kurangnya sosialisasi tadi. Tujuannya kembali ke tempat kerja di Tangerang tidak mulus karena Hajon Mahdi tertahan di bandara. Iya, ditanyain, apakah Pak kan ke Tangerang nggak perlu nanyain SIKM ya, tapi di petugasnya bilang harus Jabodetabek harus ada SIKM, sedangkan di websitenya hanya untuk Jakarta aja. Pada tanggal 23 Mei kemarin, Ketua Gugus Tugas Nasional itu memutuskan untuk kita melakukan penjagaan pada batas administrasi kawasan Jabodetabek sebagai aglomerasi wilayah. Yang sekarang kita laksanakan sampai dengan tanggal 7 Juni 2020. Setelah itu tentu pelaksanaannya, karena kita ingin terus menjaga agar Jakarta kasus positifnya terus turun bahkan nol, maka kita akan melakukan penjagaan untuk pemeriksaan SIKM hanya pada batas wilayah administrasi Jakarta. Dan yang ini adalah tentang koordinasi yang tidak mulus. Di bandara asal, yaitu Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, ratusan penumpang tujuan Jakarta tidak membawa SIKM.
Ini karena Angkasa Pura I, operator Bandara Sepinggan, mengatakan SIKM dapat diurus penumpang sesampainya di bandara tujuan. Para penumpang tetap akan diberangkatkan melalui Bandara SAM dengan menggunakan hasil rapid test dan persyaratan seperti sebelumnya. Jika penumpang tetap akan meneruskan menuju DKI, mereka nanti akan dikoordinasi oleh Dinas Perhubungan melalui tim yang ada di Cengkareng, akan diarahkan menuju Gor Pademangan. Nanti di sana akan mengikuti tes PCR dan mengisi SIKM untuk menuju DKI. Masalah menjadi lebih ruwet setelah daerah penyangga seperti Bekasi dan Depok juga mewajibkan adanya SIKM untuk bisa keluar masuk daerah mereka. Untuk Depok, ada pengecualian terhadap warga yang melakukan perjalanan terbatas. Kereta api juga menjadi moda andalan warga. Di masa PSBB, PT Kereta Api Indonesia beroperasi untuk melayani penumpang yang memiliki dokumen perjalanan terbatas. Dan sejak 25 Mei atau sehari setelah Lebaran, penumpang harus mengantongi syarat lainnya, yakni memiliki surat izin keluar masuk SIKM Jakarta. Calon penumpang diharuskan memiliki SIKM. Nah, di stasiun-stasiun, terutama yang akan menuju Jakarta, itu dokumen tersebut akan diverifikasi oleh tim Satgas Gabungan. Dibandingkan masa normal, penumpang yang diangkut kereta api luar biasa cuma secuil, yaitu 2.200 penumpang. Sebanyak 900 calon penumpang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. Di hari keempat pemberlakuan SIKM atau 28 Mei, kami mendatangi stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Hari itu, dari 40 penumpang kereta api luar biasa yang turun di stasiun Gambir, cuma ada 2 penumpang yang kepergok tidak memiliki SIKM. Daniel lolos berangkat ke Jakarta tanpa membawa SIKM. Di kota asalnya, Daniel tidak bertemu masalah, tapi tidak di Jakarta. Daniel tak bisa sembarangan memasuki wilayah Jakarta. SKM yang nggak ada bukan saya nggak ada, cuman akses webnya tuh lagi pemeliharaan. Nah di situ ada keterangannya web SKM sedang pemeliharaan, mohon unduh formulir ini. Nah saya unduh formulir ini Mbak, makanya saya isi. Dan yang ini mirip dengan kasus Ahmad, narasumber kami yang ingin bepergian ke Banten melalui Jakarta lewat jalur darat. Kalau Ahmad cuma numpang lewat Jakarta, Indra mengaku hanya transit di Jakarta untuk melanjutkan perjalanan ke Jambi. Ya ini dokumen yang diperiksanya Mbak, kayak surat keterangan sehat gitu-gitu, terus ada lembaran yang dari istilahnya dari arahan stasiunnya juga. Indra mengaku tidak tahu menau soal aturan SIKM. Dan yang ajaib, petugas di stasiun Cirebon, Jawa Barat tidak menanyakan soal SIKM ini kepada Indra. Ini kan udah dicek juga, infonya kan ada kekurangan di SIKM. Nah, kebetulan ya mohon maaf sih, saya juga sendiri masih belum tahu sih maksudnya yang untuk format SIKM yang dimaksud itu seperti apa. Satuan tugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kepolisian gencar memeriksa SIKM ini di stasiun. Kami akan mengecek barcode keaslian daripada SIKM tersebut. Kalau itu terdaftar dan memang benar, itu kami persilakan untuk melanjutkan perjalanan. Kalau begitu, bagaimana nasib Daniel dan Indra? Sesuai dengan aturan, bagi warga yang tidak memiliki SIKM, tapi sudah berada di Provinsi DKI Jakarta, ada 2 tindakan yang dapat dikenakan kepada mereka. Pertama, diminta kembali ke daerah asal, atau menjalani karantina selama 14 hari di tempat yang ditunjuk gugus tugas COVID-19. Daniel dan Indra memilih kembali ke daerah asal mereka. Ya kalau emang nggak bisa ya, daripada saya 14 hari karantina, saya balik lagi aja ke Surabaya gitu, nggak apa-apa. Untuk warga yang melanggar ketentuan SIKM,
Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah tempat untuk karantina. Salah satunya di Gedung Auditorium, Gelanggang Remaja Gambir, Jakarta Pusat. Tidak memiliki SIKM itu karena memang sengaja tetap ikut berangkat, atau memang karena ada hal-hal lain yang memang membuat dia seperti itu, kami akan pelajari lebih lanjut ya. Tapi begitulah, apa yang tersusun rapi di atas kertas kadang tidak berjalan rapi di lapangan. Ada soal komunikasi, sosialisasi, dan koordinasi. Kami dari Satpol PP Jakarta Pusat khususnya mengharapkan kesadaran masyarakat kalau tidak punya SIKM, mohon bersabar dan berdisiplinkan diri untuk tidak berangkat ke Jakarta dulu. Agar terengginas, Pemprov DKI Jakarta diminta memberikan sanksi yang lebih berat kepada warga yang keluar masuk Jakarta tanpa mengantongi SIKM. Karantinanya kalau saya lihat sih kurang efektif. Coba dihukum itu, dia beli tiket 1 juta, hukum 2 juta bayar, kalau enggak. Nah, tapi karena persoalannya, dia bisa mendingan nggak bayar, dia putar balik. Dia pakai jalan tikus, lalu bagaimana menutup jalan tikus itu? Nggak ada yang bisa menutup, karena begitu banyak jalan tikus. Jakarta adalah epicentrum COVID-19 di negeri kita. Sejumlah cara telah dilakukan agar kasus positif turun drastis. Tapi tengoklah data harian penambahan kasus di Jakarta sejak 22 Mei ini. Hingga akhir Mei saja sudah ada lebih dari 7.200 kasus positif COVID-19 di Jakarta. Sementara di Indonesia hampir 4 kali lipatnya. Sudahkah kasus COVID-19 di Jakarta terkendali? Setumpuk aturan telah diterbitkan. Masalahnya tinggal komunikasi, koordinasi dan penegakan aturan di lapangan. Siapapun setuju, penyebaran COVID-19 harus dapat ditekan selekas mungkin.